Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimah sabaq nasyiril haqqi bil haqq walati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk kekuatan, kesehatan, dan juga motivasi, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian perkuliahan kita tentang isu-isu kontemporer BK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang isu permasalahan narkoba dan zat terlarang dalam setting sekolah. Ya, sebelum kita mengkaji tentang bagaimana kemudian peran BK kaitannya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, kita perlu membaca tentang isu narkoba di kalangan pelajar. Survei dari Badan Narkotika Nasional atau BNN berkolaborasi dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkotika. Luar biasa sekali ya, 2,3 juta. Angka tersebut setara dengan 3,2% dari populasi kelompok tersebut. Jadi 3,2% populasi anak muda atau remaja itu pernah mengkonsumsi narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional atau disebut BNN menyebut penyalahgunaan narkotika atau narkoba di kalangan remaja makin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24 hingga 28% remaja yang menggunakan narkoba. Jadi ini survei dari tahun 2018 sampai 2019. Terdapat peningkatan 24 sampai 20% tiap tahunnya. Tidak tahu ya sekarang ini dari 2020 sampai 2021 semoga saja angkanya semakin mengecil itu. Cuman dari 2019 sampai 2018 sampai 2019 terdapat peningkatan 24 hingga 28%. Penggunaan narkoba di kalangan pelajar ini juga jadi persoalan di skala global. Jadi ternyata penggunaan narkoba itu di kalangan pelajar tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga pada skala global atau skala dunia. World Drugs Reports tahun 2018 dari The United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC menemukan 56% penduduk dunia atau sekitar 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba minimal 1 kali. Jadi sekitar 5,6% penduduk dunia itu pernah mencicipi yang namanya narkoba walaupun cuma 1 kali Jadi banyak ternyata ini menjadi kekhawatiran kita bersama tentunya sebagai seorang pendidik. Terus yang selanjutnya kalangan remaja yang terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka panjang, sebab mereka memiliki waktu yang cukup panjang dalam mengkonsumsi narkoba. Jadi pengguna narkoba dari kalangan remaja ini mereka berpotensi menggunakan narkoba itu jangka panjang karena memang secara usia mereka memiliki waktu yang panjang untuk mengkonsumsi narkoba. Oleh karena itu, agar semua itu tidak
terjadi kita harus ditanggulangi ya. Terus kemudian narkoba seakan menjadi hantu yang sangat sulit diberantas di kalangan para pelajar. Jika memang ini terjadi terus-menerus dan tak ada solusi, bagaimana nasib bangsa ini? Ya, jadi kalau ini semua kemudian terjadi terus tanpa kemudian ada solusi, tanpa ada kemudian tindakan nyata ya dari semua pihak, bagaimana nasib bangsa ini? Ya, karena apa? Karena yang sekarang ada di tangan para pelajar, para penerus bangsa Indonesia. Jadi yang nantinya akan meneruskan bangsa ini adalah para pelajar. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk segera dijawab ya. Sampai kapan ya? Bagaimana nasib bangsa ya? Ini harus menjadi pertanyaan yang kemudian segera dijawab dengan tindakan dan juga peran aktif ya. Nah, salah satu elemen ya ataupun salah satu orang yang kemudian memiliki tanggung jawab itu adalah pendidik, lebih-lebih yaitu guru BK atau konselor. Jadi harapannya kalian sebagai seorang konselor nantinya bisa ikut serta dalam rangka penanggulangan narkoba agar supaya kalian bisa memperbaiki nasib bangsa. Kalau kemudian penerus bangsanya baik, tentunya nasib bangsa ke depan juga akan baik ya, semoga amin. Yang selanjutnya ya, jadi dari data tadi sudah cukup bagi kita bahwa yang namanya isu narkoba di kalangan pelajar itu layak menjadi perhatian, layak kemudian ditanggulangi, layak kemudian diantisipasi ya. Itu lah, kemudian kita perlu tahu dulu apa sih narkoba kan itu. Nah, narkoba atau singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang adalah bahan atau zat tertentu yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan ataupun psikologi seseorang. Jadi narkoba ya atau singkatannya narkotika dan zat-zat terlarang itu bisa mempengaruhi psikologi dan kejiwaan seseorang. Nah, diantaranya bisa mempengaruhi pikiran, perasaan ya, perilaku ya, serta menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikologi. Jadi narkoba ini bisa menyebabkan ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikologi. Jadi kalau kemudian kalau sudah pernah mencicipi narkoba terus kemudian disapih ataupun sudah tidak menggunakan, ini nanti dia akan merasa secara fisik itu ndredeg ya, dalam artian sakau ya. Secara psikis juga sama ya, dia juga butuh, sehingga kemudian marah-marah tidak jelas dan lain sebagainya. Intinya bisa mempengaruhi fisik dan juga psikis. Narkoba dapat digolongkan menjadi beberapa bagian ya. Ada yang namanya opium, ada yang namanya halusinogen, ada yang namanya amfetamin, ada yang namanya kokain ya. Itu berdasarkan efeknya ada hal-hal itu ya. Itu ada opium, halusinogen, amfetamin dan juga kokain. Yang pertama adalah opium. Opium adalah golongan zat-zat yang mempengaruhi saraf-saraf pada tubuh sehingga saraf menjadi kurang peka akan stimulus pada lingkungan sekitar. Jadi kalau seseorang mengkonsumsi opium ya, itu sarafnya akan terpengaruh. Kemudian saraf tersebut akan kurang peka terhadap stimulus-stimulus yang ada di lingkungan sekitar. Jadi nanti dia akan bersifat introvert ya, dan juga asik dengan dirinya sendiri, sehingga kemudian yang terjadi adalah antisosial. Yang selanjutnya adalah halusinogen. Halusinogen ya, sehingga para penggunanya berkhayal dan berhalusinasi sehingga merasa sensasi bahagia seperti sedang bermimpi. Kalau narkoba jenis halusinogen ini menimbulkan efek halusinasi.
sehingga penggunanya nanti bisa berhayal, bisa berhalusinasi ya. Terus kemudian mereka merasa efek yang bahagia ya, seperti orang yang sedang bermimpi. Jadi seneng terus, halusinasi terus, berhayal terus ya. Terus kemudian ganja dan LSD ya, termasuk dalam golongan halusinogen ya. Itu ganja, LSD itu halusinogen. Yang selanjutnya adalah amfetamin atau kita sebut sebagai sabu-sabu atau ekstasi. Nah, sabu-sabu ataupun ekstasi atau kita sebut amfetamin ya, ini mendorong tubuh manusia untuk bekerja melampaui batas maksimum tubuh sehingga tubuh dapat menderita dehidrasi dan hal-hal lain akibat penggunaan tenaga yang berlebihan. Jadi kalau kita minum ini ya, sabu-sabu ataupun ekstasi, itu orang itu jadi semangat terus ya, bawaannya pengen kerja terus. Nah, kalau kemudian itu terjadi ya dan melampaui batas maksimum tubuh ya, nanti tubuh juga akan menderita karena kemudian menggunakan tenaga dari tubuh secara berlebih. Yang terakhir adalah kokain ya. Ini berperan sebagai stimulan sehingga bisa menyebabkan perasaan gugup dan keganasan lebih dari halusinogen. Jadi ini efeknya lebih ya, tidak hanya sekedar halusinasi tapi juga ganas ya, lebih ganas lagi dari halusinogen. Kemudian ya, jadi dari itu kita bisa sudah mengenal apa itu narkoba, jenis-jenisnya apa saja berdasarkan dampaknya ya. Nah, sekarang ini kita belajar tentang dampak narkoba. Secara ilmiah, penggunaan narkoba membawa berbagai dampak bagi kondisi fisik penggunanya. Narkoba secara garis besar akan mengganggu kestabilan sistem tubuh manusia karena narkoba menghambat produksi hormon-hormon yang berasal dari otak, sehingga pengguna narkoba akan berhenti memproduksi hormon-hormon yang seharusnya diproduksi secara alami dalam tubuh pengguna narkoba. Jadi narkoba ini bisa mempengaruhi ataupun berdampak bagi kondisi fisik penggunanya. Kenapa? Karena ya, kalau seseorang mengkonsumsi narkoba itu akan terhambat produksi hormon-hormonnya. Jadi hormon yang kemudian seharusnya diproduksi kemudian diproduksi tubuh ya secara alami, ini menjadi terhambat bahkan terhenti, sehingga kemudian menimbulkan masalah bagi fisik dan juga psikis seseorang. Nah, karena tidak hanya sistem hormon yang berpengaruh tetapi juga seluruh kinerja tubuh, mekanisme ini mengakibatkan rusaknya seluruh sistem tubuh. Jadi ternyata efeknya tidak hanya terhentinya ya produksi hormon atau sistem hormon, tapi juga ke seluruh tubuh ya. Jadi akibatnya itu merusak ya seluruh sistem tubuh. Ini narkoba ya, bisa menyebabkan kanker, serangan jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi luar biasa efeknya ya. Terus bagi psikis juga sama, bisa berhalusinasi, berhayal, ganas dan lain sebagainya. Dan ini dampak yang lain, narkoba akan menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh. Jadi tadi ya, karena terhentinya produksi hormon ya, terus kemudian terpengaruhnya seluruh tubuh, maka gangguan bagi sistem tubuh itu akan terjadi bagi pengguna narkoba. Narkoba juga menghancurkan seseorang dari segi ekonomi. Tidak peduli usianya, biaya untuk membeli narkoba tidaklah murah ya. Jadi istilahnya, selain tadi ya menyebabkan berbagai gangguan pada sistem tubuh ya, seperti
rusaknya sistem tubuh ya, terus kemudian efek pada psikologis ya. Jadi ada sebuah cerita dari seorang pengguna narkoba ya, kebetulan ini dia masih pelajar ya. Dia menggunakan narkoba terus kemudian halusinasi. Hidupnya itu dihabiskan untuk berkhayal dan berhalusinasi. Padahal remaja kan tidak demikian. Remaja harus melakukan yang namanya perubahan, baik perubahan diri maupun perubahan di lingkungan sekitar. Kalau kemudian dia hidupnya hanya halusinasi, hanya berkhayal ya, maka hidupnya akan sia-sia ya. Begitu juga narkoba juga menghancurkan dari segi ekonomi, tidak peduli usianya. Biaya untuk karena apa? Karena biaya untuk memberi narkoba tidaklah murah ya. Kemarin ada kasus di Medan ya, ada seorang pelajar pecandu narkoba ya, dia mencuri ya, karena ingin mengkonsumsi narkoba, tidak punya uang, terus kemudian dia mencuri motor ya, sampai diakumulasi ya, ada sekitar 7 motor curian dan semuanya untuk membeli narkoba. Masya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Dan kemudian dampak penyalahgunaan narkoba yang lebih luas juga terlihat pada lingkungan. Misalnya pecandu narkoba akan rentan melakukan tindakan kriminal, terlibat dalam perkelahian, serta memberi efek buruk pada lingkungan tempat tinggalnya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan efek buruk pada diri sendiri ataupun pada tubuh dirinya sendiri, tapi juga pada lingkungan ya. Nah, ini ada faktor penyebab dan sekaligus pencegah ya. Istilahnya penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah kenapa ini sebagai penyebab sekaligus pencegah ya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga di satu sisi bisa menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba, yaitu pada lingkungan keluarga yang disharmonis ataupun tidak harmonis, pada lingkungan keluarga yang broken home, yang mana kedua orang tuanya tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua, sebagai anggota keluarga, sehingga kemudian muncul kekecewaan ya, muncul rasa malu ya pada lingkungan, sehingga kemudian pelampiasannya bisa mengarah kepada narkoba ya. Jadi lingkungan keluarga bisa menjadi penyebab. Selain itu lingkungan keluarga juga bisa menjadi pencegah ya. Kalau kemudian keluarga itu harmonis, keluarga itu perhatian sama anak-anaknya ya, keluarga itu bisa menjadi lingkungan yang bisa mendengarkan curhatan-curhatan anak-anaknya ya, anggota keluarganya, sehingga kemudian anggota keluarga tidak akan lari ke hal-hal yang tidak boleh ataupun tidak akan lari kepada penyalahgunaan narkoba. Jadi sekali lagi, keluarga bisa menjadi faktor penyebab, keluarga juga bisa menjadi pencegah ya. Yang kedua, lingkungan tempat belajar, yaitu sekolah ya. Sekolah itu juga bisa menjadi penyebab. Kalau kemudian nanti sekolahnya itu misalnya teman-teman lingkungan sekolahnya itu ya mohon maaf lah, misalnya menggunakan narkoba, nanti otomatis dia akan mengikuti teman-temannya ya, teman-teman bergaulnya menggunakan narkoba, nanti dia juga akan mengikuti. Terus kemudian sekolah tidak bisa menjadi termasuk guru BK ini ya, kritik ya bagi guru BK juga, bagi sekolah tidak bisa menjadi pendengar bagi peserta didiknya, sehingga kemudian kalau mereka mengalami masalah, mengalami problem, mereka melampiaskan bukan pada guru BK-nya, bukan pada guru kelasnya ataupun guru-guru yang ada di sekolahnya, tapi pada penggunaan narkoba. Lah ini jangan sampai ya. Oleh karena itu sekali lagi seorang guru BK harus mampu berperan aktif, harus menjadi pendengar yang baik, harus menjadi pribadi yang mampu berempati,
bersimpati, ya, mampu menjadi pribadi yang dapat menolong orang lain, ya, mampu pribadi yang mendamaikan orang lain, sehingga kemudian nanti kalau ada problem, harapannya siswa itu nanti bisa mendatangi guru BK. Nah, lingkungan tempat belajar juga bisa menjadi pencegah, ya. Jadi kalau kemudian sekolahannya itu kondusif, kemudian guru BK-nya itu menjalankan fungsinya, baik fungsi secara preventif, secara kuratif, secara development, yaitu kemudian dijalankan semuanya, ya, nanti sekolah juga bisa menjadi pencegah dalam penyalahgunaan narkoba. Yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini bisa menjadi penyebab sekaligus bisa menjadi pencegah. Nah, lingkungan masyarakat yang bisa menjadi penyebab yang seperti apa? Ya, tentunya lingkungan masyarakat yang tidak kondusif, ya, misalnya kumuh, kemudian banyak kekerasan, ya, terus kemudian banyak permusuhan, ya. Nah, lingkungan-lingkungan yang seperti itulah yang kemudian nanti bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Nah, lingkungan masyarakat juga bisa menjadi pencegah, ya. Kalau lingkungan masyarakatnya itu kondusif, kemudian lingkungan masyarakatnya itu menaati norma-norma yang berlaku, masyarakatnya itu kemudian menaati aturan agama, ya. Nah, kalau kemudian yang demikian, insya Allah lingkungan masyarakat juga bisa menjadi pencegah, ya. Tuh. Terus sekarang peran guru BK, ya, dalam penyalahgunaan narkoba. Program pencegahan dapat berupa, dalam istilahnya penanggulangan narkoba ini, ya, pencegahan narkoba ini, guru BK memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah program pencegahan dapat berupa pendidikan pencegahan melalui kurikulum pendidikan sekolah, baik secara terpadu dengan mata pelajaran maupun secara khusus baik intra maupun ekstra. Jadi yang bisa dilakukan guru BK yang pertama adalah melakukan program-program yang sifatnya adalah preventif atau pencegahan, ya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kurikulum, memberikan materi-materi, memberikan informasi-informasi, memberikan konten-konten yang mana itu merupakan konten informasi kurikulum yang mengarah pada pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Lah, itu bisa juga kemudian, ya, disosialisasikan bekerja sama dengan guru mata pelajaran, ya. Guru mata pelajaran dimintai tolong untuk kemudian senantiasa, untuk kemudian selalu menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, menyampaikan konten tentang bahaya narkoba, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, dan juga pencegahan narkoba. Itu bisa bekerja sama, ya, dengan pihak-pihak terkait, ya. Kemudian bisa kerjasama dengan pihak intra maupun ekstra kurikuler, ya. Boleh kok kemudian mengundang polisi, ya, mengundang dokter, mengundang psikolog untuk kemudian memberikan materi-materi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Ini adalah langkah-langkah yang sifatnya preventif atau pencegahan. Terus yang selanjutnya adalah penerapan aturan dan tata tertib sekolah memiliki peran yang sangat penting. Dengan penerapan yang tegas dan kondusif membuat peserta didik terkontrol. Jadi tidak hanya sekedar program pencegahan, tapi juga program yang sifatnya adalah kuratif, ya, represif, ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara peraturan sekolah, ya, yang ketat, ya. Itu kalau kemudian kita bisa membuat sebuah peraturan ataupun tata tertib, ya, yang ketat, nanti harapannya peserta didik itu bisa terkontrol, ya. Kalau kemudian aturannya, tata tertibnya tidak ditegakkan,
maka kontrol terhadap peserta didik tidak dapat dilakukan, sehingga kemudian peserta didik seenaknya saja, ya. Takutnya nanti mereka mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Yang selanjutnya adalah pembuatan jaringan anti narkoba di sekolah sebagai tanda bahwa sekolah sangat serius dalam menangani narkoba. Jadi kita buat jaringan anti narkoba. Kita bisa melibatkan polisian, kita bisa melibatkan TNI, bisa melibatkan BNN, ya. Terus kemudian bisa melibatkan psikolog, ya. Terus kemudian membuat duta anti narkoba, ya. Siswa-siswa itu diminta untuk menjadi duta anti narkoba lah. Jadi keterlibatan semua pihak, ya, di dalam sebuah jaringan anti narkoba ini sangat penting. Dalam apa? Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Yang selanjutnya, unit layanan bimbingan peserta didik mempunyai tugas membantu memberikan layanan BK pada peserta didik, yaitu melakukan deteksi dini dan pertolongan dini dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, dibuat unit layanan bimbingan bagi peserta didik, ya. Jadi dengan unit itu seorang guru BK nanti bisa mendeteksi secara dini, ya, dideteksi kira-kira sopo sing memiliki kecenderungan untuk kemudian menggunakan narkoba. Terus setelah itu juga bisa memberikan pertolongan dini pada pelajar-pelajar yang menyalahgunakan narkoba. Lah ini semacam semacam sebuah tindakan atau peran kuratif, ya, atau penindakan, ditindak sing ketoke mencurigakan, dideteksi, yang sekiranya sudah menggunakan, ya, ditolong melalui berbagai macam layanan, ya, tentunya, ya, bisa konseling individu, konseling kelompok, ya, kemudian home visit dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mendata faktor resiko tinggi peserta didik dan keluarga, ya, menggunakan buku catatan pribadi. Jadi buku catatan pribadi itu harus dilihat, harus dibaca, harus diamati. Mana siswa-siswa yang kemudian memiliki resiko menggunakan narkoba. Kemudian melaksanakan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah, melatih peserta didik sebagai konselor sekolah, dan mendata kasus penyalahgunaan narkoba. Itu yang kemudian bisa dilakukan selanjutnya. Yang selanjutnya memberikan keterampilan psikososial yang diperlukan dan melihat perubahan kognitif atau pemahaman afektif atau sikap dan psikomotor atau perilaku dari pendidikan pencegahan yang telah dilakukan, ya. Itu jadi harus diberikan keterampilan psikososial, bagaimana mereka kemudian berhubungan dengan orang lain, bagaimana kemudian mereka bisa mengoptimalkan potensi, memanfaatkan potensi yang ada, ikut ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan, ya, secara garis besar bisa melakukan langkah preventif, memberikan informasi dan lain sebagainya, kemudian langkah kuratif dengan cara tadi, ya, mengidentifikasi, kemudian menolong, ya, pelajar-pelajar yang kemudian menyalahgunakan narkoba. Yang selanjutnya adalah fungsi development, yaitu memberikan keterampilan psikososial agar supaya peserta didik tidak terjebak pada hal-hal yang negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap jaga kesehatan, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam wa muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.